Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, dan terutama nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita selalu panjatkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya, tanda kecintaan kita kepada beliau. Insya Allah kita akan diberikan syafaat oleh beliau di akhirat kelak. Ini ada berita yang sangat kalau bisa dibilang mencengangkan, menghebohkan. Seorang Habib dari keturunan Habib ini bertato beranting juga. Pokoknya penampilannya lain daripada yang lain. Apakah Habib ini tidak mengetahui bertato itu tidak diperbolehkan, diharamkan dalam mentato badan. Ini akan mencerminkan kepada yang lain, akan bertanya-tanya seorang Habib ini bertato. Kalaupun orang awam yang tidak mengetahui itu bertato, hukumnya haram. Dan hijrah pada kebaikan, bertobat, ini bisa dibilang acungi jempol, karena ini akan memberikan seolah-olah orang yang nanti bertato pun ikut sadar ataupun ikut insaf kembali ke jalan kebaikan. Meskipun itu tato tidak usah dicopot ataupun dibongkar kalau itu akan madorot. Tapi kalau sebaliknya ini seorang Habib datangnya dari Habib, apakah yang jadi pertanyaan? Keluarganya tidak melarang, apakah tidak mengetahui sampai di situ keharamannya bertato? Justru ini akan mencerminkan sebaliknya, orang lain meniru, Habib saja bertato, saya ikut-ikutan. Ini jadi masalah yang jadi kita khawatir. Coba kita simak ini dalam tausiahnya nih Habib bertato ini Allah Subhanahu wa taala, karena kebahagiaan, karena kegembiraan, karena rasa cinta satu sama lain. Penampilannya Ini kebetulan saya barengan sama teman bertato, rambut panjang, beliau ngajarin saya, Habib, beranting selengean pokoknya Cuma kita cenderung mengiakan kebahagiaan, karena kegembiraan, karena rasa cinta satu sama lain. Saya diajarin ini kebetulan saya barengan sama komandan saya, Mak Bibir, Juragan Jengkol, kalau ada pernah nonton dulu. Beliau ngajarin saya, Habib, tahu nggak, Habib, kalau cinta itu udah ada, cuma kita cenderung mentiadakan. Sedangkan benci itu tidak ada, tapi cenderung kita adakan. Akhirnya kita kecampur baur badan kita, bingung kita antara cinta dan benci. Kalau masalah ceramahnya itu bolehlah, cuman masalahnya ini di masalah penampilannya yang kurang dipandang untuk seorang julukan Habib dan keturunan Habib ini Coba ini kita simak juga nih pendapat ataupun keilmuan dari Buya Yahya terkait masalah tato ini tidak apa bolehnya dalam pemasangan tato, dan bagaimana kalau sudah terlanjur bertato dalam menghapusnya. Coba kita simak nih dari Buya Yahya. Bagi yang sudah punya tato itu bagaimana? Apakah harus dihilangkan atau tidak? Dibahas para ulama. Sudah punya tato memang hukum memasangnya adalah haram. Memasangnya hukum haram, minta tato adalah haram. Hukum memasang tato adalah haram. Yang sudah ada tato ini beda. Ulama jelaskan, bukan saja. Kalau saya masuk neraka, ulama dulu masuk neraka yang saya ikuti. Jadi tolong saudaraku, ilmu itu ada pembahasan. Nah, sekarang kalau seorang punya tato, dia punya kesalahan. Bagaimana tobatnya? Apakah tato harus dibongkar? Dilihat dulu dong. Itu yang sudah punya tato apakah harus dibongkar? Ini masalahnya di sini. Kita lihat mudaratnya Kalau sekujur tubuh akan melukai, tidak apa-apa. Lagian kalau dari bertobat asalnya tidak tahu sama sekali, Allah juga Maha Pengampun. Allah tidak akan merepotkan umatnya, tidak akan membuat sulit di dalam Islam itu pada umatnya, akan meringankan segala beban, tidak mempersulit umatnya. Tapi ini sebaliknya, dari orang mengerti, orang tahu, bahkan dijulukinya seorang Habib. Ini yang jadi pertanyaan. Coba kita lanjutkan
dari keterangan, dari keilmuannya Buya Yahya, kelanjutannya seperti apa nih? Ya. Kalau seandainya harus dibongkar itu tatonya hanya di pipi nih. Kalau tatonya sekadar sekujur tubuh mau dibagaimana? Dan ternyata ulama membahas dengan rinci jelas. Masalah keharaman membuat tato nggak ada khilaf, jelas. Masalah pembongkaran tato haruskah dibongkar dengan 5? Kalau terbukti 5 ini baru wajib dibongkar itu tato. Ini coba dipahami. Contoh pertama ada waktu memasangnya dalam keadaan dia tahu itu haram. Memasangnya nih, tahu gak dia memasangnya haram? Tahu itu haram. Kalau orang yang nggak ngerti haram masa harus dikuliti. Kalau dia ngerti, saya nggak ngerti kalau haram sudah masang, ya Masya Allah Maha Kasih. Dia tobat belum ngerti, masa orang ngerti harus kamu harus disetrika. Ya ada itu. Wong dia nggak ngerti. Baru nanti yang wajib adalah dia mengerti itu haram masih nentang. Biarin haram ini mau tak pasang. Satu. Kemudian memasangnya sudah balik. Sudah balik. Anak kecil nggak punya dosa. Wong dia anak kecil masang nggak ngerti, dipasang giliran gede suruh dibuang. Zalim kepada anak kecil, dia nggak punya dosa waktu masangnya. Yang kedua adalah harus di usia balik. Yang keempat adalah yang ketiga adalah semoga ingat. Yang ketiga adalah tato belum tertutup kulit. Masih proses di luar. Kalau sudah tertutup kulit nggak wajib lagi. Ini babnya bab wudu. Biasanya tato itu dibahas bab wudu. Sah nggak wudunya orang bertato? Dijawab adalah sah karena tatonya sudah ada di dalam. Yang wajib dibasuh adalah kulitnya. Kan kulitnya di luar, tatonya ada di dalam. Jadi tato belum tertutup maka itu boleh. Maka belum tertutup. Kalau sudah tertutup tidak wajib lagi dibongkar. Kemudian yang keempat, tatonya nggak ada manfaatnya. Apa tuh? Cuma dipandang doang. Kalau tatonya ada manfaatnya, waktu memasangnya itu dalam keadaan pokoknya waktu tato ada manfaatnya. Saya tanya kepada guru, gimana ada tato ada manfaatnya? Tetap. Ya. Mungkin ada orang nggak ngerti, mohon maaf. Kalau ada orang tercipta dalam keadaan tidak beralis, ya kan? Anda jangan pasang tato, haram hukumnya. Cuman karena dia belum mengerti, tiba-tiba pasang tato, biar punya alis buatan. Ya? Tato setelah itu ngerti itu haram, berarti itu ada manfaatnya. Karena suaminya dulu waktu ngelamar dia kelihatan alisnya. Kalau dibongkar, nanti kan ya. Contoh ini, maksudnya ada manfaatnya. Karena sudah tertutup dan ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya nggak usah. Ada manfaatnya misalnya untuk menutupi kekurangannya dia. Tapi kalau sengaja menutupi kekurangannya dengan tato nggak boleh. Ini kisahnya sudah. Masalah memasang tato haram sudah mutlak selesai. Ini sudah ada tatonya. Yang kelima adalah proses. Jadi kalau seandainya benar 4 ini terpenuhi. 4 terpenuhi apa? Dia masang yang ngerti kalau haram. Sudah balik. Ya. Belum tertutup kulit. Masih ada ini. Dan memang nggak ada manfaatnya. Gambar aneh-aneh kok. Maka baru wajib kalau sudah permi yang ini. Yang 5 adalah proses. Prosesnya itu tidak memberatkan dia. Proses pembersihan tato tersebut tidak sampai menjadikan dia tidak sempurna di dalam berwudunya. Misalnya gara-gara dikuliti, tatonya dia harus pakai perban sehingga wudunya nggak sempurna. Tapi kalau prosesnya berat seperti itu, maka nggak usah dibongkar itu tato. Tapi kalau ternyata ditemukan satu alat yang sangat mudah, ada tato ditempel di sesuatu hilang, maka itu hendaknya dihilangkan. Cuman kalau sampai proses yang berat, jangan dong. Islam itu indah dan bertobat. Anda tidak punya tato bisa ngomong begitu. Yang bertanya, Anda pikir yang punya tato itu kasihan dia sudah mau tobat, tatonya apa? Aduh, saya mau bersih, biaya berat lagi, ini tersiksa nanti. Tidak jadi tobat nanti pada akhirnya. Balik lagi, inilah ulama bukan saya. Anda bicara kita namanya kita pikir dalam kitab usul dan yang lain disebutkan hal semacam ini. Kami hanya menyimpulkan, bukan perkataan saya. Hadis Nabi jelas, ulama memahami hadis Nabi. Kalau dari tobat ini, lalu bagaimana nanti sudah tobat mau jadi ustaz? Bagaimana? Kelihatan tatonya. Ya nggak apa-apa. Kalau dari Habib kan, nggak apa-apa. Biar sadar mantan preman saja bisa jadi ustaz, masa santri nggak bisa jadi ustaz? Itulah tadi ya penjelasan yang sangat jelas ya dari Buya Yahya masalah pemasangan tato ini. Tetap tato ini dalam pemasangan ini haram ya. Udah mengetahui haram ini haram ya. Lain lagi dengan yang belum mengetahui ini, belum mengetahui bahwa pemasangan tato ini haram, dia pasang begitu dia tobat. Kalau sudah terlanjur seluruh tubuh ya pemasangan tato ini dalam Islam tidak memberatkan, tidak usah dicopot. Kalau itu madorot ya, menyakitkan ke dalam tubuh kita. Yesus salut ya dengan bertobat orang bertato ya, akan menjadikan orang lain cermin ya, akan mengikuti langkah tobatnya. Tapi ini sebaliknya, kalau seorang Habib ya, apakah jadi pertanyaan keluarganya tidak mengetahui ini pemasangan tato ini haram?
Dari segi penampilan juga ya udah kelihatan lah tidak baik gitu ya, tubuh dirusak ataupun sudah jelas-jelas dari Allah ini bersih dikotorin dengan tatonya ya, sudah jelaskan haram. Masa tidak tahu seorang Habib, keturunan Habib, keluarganya atau apa ya, ini yang jadi pertanyaan ya. Justru ini yang ditakutkan orang lain akan bercerminnya kepada dia. Toh Habib saja bisa seperti itu. Nah, ini yang tidak diharapkan. Semoga ini menjadikan kita ya pelajaran. Ini harus betul-betul ya memahami ya tentang masalah ya. Jadi suri tauladan ya, contoh kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.